Yuk. Hai guys, kali ini gue udah barengan sama CEO dari Inkantin yaitu Kak Zaki. Hai Kak. Hai semua, salam kenal. Gimana nih kabarnya Kak? Baik sekali, luar biasa. Gimana? Oke, sebelumnya itu gue mau ucapin terima kasih juga nih Sama-sama. buat Kak Zaki karena udah meluangkan waktunya buat wawancara kita kali ini. Nah sebelumnya Kak Zaki boleh kenalin diri dulu nih Kak. Oke, salam kenal untuk semuanya. Saya Zaki Wijaya ya, salam kenal. Nanti kita saling kenal ketika kita sharing mungkin ya. Ya. Oke, gimana selanjutnya? Oke, mungkin kita pengenalan dari Inkantinnya sendiri kali ya Kak. Nah gimana sih Kak awal mula berdirinya Inkantin ataukah emang dari tahun berapa nih? Boleh diceritain? Boleh sekali. Jadi Inkantin ini masih perusahaan tergolong baru. Kita baru establish di tahun 2021. Lalu kita juga baru start jualan di tahun 2022 bulan Januari. Dan kita juga masih tergolong startup ya, maksudnya perusahaan baru startup. Emang alhamdulillah puji Tuhan kita punya progres yang menurut saya lumayan bagus dari track record kita. Dan kalau Inkantin sendiri mungkin nanti kalau teman-teman atau teman-teman dari Beladarma mungkin bisa main ke salah satu klien kita yang memang menjadi tempat-tempat yang sudah di-provide Inkantin. Nanti kalian tinggal scan QR atau juga untuk bayar tinggal scan QR. Jadi pesen sampai payment semua in one application tanpa download app, scan saja pesen semua lancar. Jadi nggak usah perlu ngantri lagi, nggak usah perlu khawatir kayak aduh ini gimana, langsung semua simpel pakai sistem kita. Mudah banget ya Kak. Mudah banget sekali. Terus aku mau tanya juga nih, tujuan kakak nih buat mendirikan Inkantin ini buat apa sih Kak? Latar belakangnya sebenarnya ada. Dulu latar belakangnya itu karena ibu saya itu waktu saya masih SD pernah jualan di kantin sekolah. Dan berkat ibu saya jualan di kantin sekolah inilah bisa menguliahkan bapak S2 maupun membantu ekonomi keluarga dari jualan di kantin sekolah. Jadi kantin ini bermakna buat saya pribadi karena ada latar belakangnya. Dan SMA pun saya itu jualan di kantin sekolah juga. Jadi SMA pernah di kantin sekolah. Lalu muncul ide kenapa saya harus jualan? Kalau saya bisa memanage sekaligus, ya kan? Nah akhirnya saya muncul ide soal kantin itu namanya kanten. Nah kita pengen memanage kantin di sekolah-sekolah secara manajemen maupun secara sistem. Itu sih sebenarnya awal mulanya. Jadi dari latar belakang saya muncullah ide, sekarang kita eksekusi dan akhirnya jadilah Inkantin seperti itu. Nah kalau untuk eksekusinya sendiri, strategi apa saja sih Kak yang mungkin Inkantin sendiri pengen terapin nih? Karena kan baru juga kan, strateginya tuh apa aja? Kalau Inkantin sih dibilang strategi, kita punya strategi dari berbagai macam divisi ya. Di sini ada sales, ada marketing, maupun ada online marketing, bisa marketing dari satu divisi, maupun juga ada IT, maupun juga ada divisi-divisi lainnya. Jadi semua strategi ini pasti beda-beda ya. Tapi kalau dari holding kita sendiri, dari company kita sendiri, kita memang visionnya adalah bagaimana kita bisa memanage food spend. Jadi kita mentionnya adalah memanage food spend the whole of Southeast Asia. Nah, kita memanage berapa sih? Kita memanage sekitar 40 sampai 50% dari the whole food spend Southeast Asia. Memang tinggi mimpinya. Nah, makanya kita start dari bawah dari Indonesia yang kita largest country in Southeast Asia. Nah, menuju situ ya banyak how dan what-nya nih. Nah, prosesnya kan sekarang panjang. Cuman intinya adalah bagaimana Inkantin dengan visi tersebut kita bisa execute one by one. Ya, apalagi anak muda ketika kalian punya mimpi execute one by one. Dan di sini pula di Inkantin saya execute strategi one by one dari bagaimana kita sales, bagaimana kita marketing, dengan kata kunci dari sebuah perusahaan memang di how we communicate. Nah, ini makanya komunikasi itu salah satu hal yang penting juga. Bagaimana Inkantin bisa di posisi ini, itu pun diberkati dengan komunikasi yang hebat dari tim kita. Bagaimana tim sales dan marketing bisa communicate, bagaimana digital marketing ini bisa communicate dengan audiens, dan bagaimana saya pribadi bisa communicate dengan klien-klien. Bagaimana saya bisa buat grup-grup besar yang tergabung dalam kita, bisa communicate dengan mereka, maintain relationship dan juga maintain network dan juga connect yang sudah ada tadi. Nah itu yang sebenarnya komunikasi juga yang penting kalau tergolong dengan komunikasi tadi yang bahasannya. Jadi strategi komunikasi itu adalah strategi bagaimana kita bisa expand sejauh ini. Yaitu dan luar dari itu ada strategi produk di IT, strategi bisnis dan manajemen dan berbagai macam lainnya. Gitu. Nah ngomongin soal relation nih Kak, itu relation pastinya penting banget kan, apalagi buat perusahaan Inkantin ini. Nah sebenarnya ini bagaimana sih Kak peran aktif nih dari seorang public relation dalam sebuah perusahaan Inkantin? Public relation itu penting karena public relation it's mean you are the image of something. Dan ketika Anda sebagai image dari sesuatu, Anda harus mikirin bagaimana Anda personal brandingnya, bagaimana company branding itu. Nah,
itu public relation itu bagaimana in kantin selaku misalkan tim SPV-nya kita selling misalkan dia adalah image dari in kantin dan bagaimana dia bisa relate dengan public yang di audience itu juga penting. Nah kalau dari saya pribadi public relation bagi saya karena saya backgroundnya juga dulu sempat jadi ketua sebaya, motivator saya dan sebagainya, makanya public relation ini sudah lumayan kental di diri saya juga. Jadi saya selalu fokus bagaimana kita memahami audience, bagaimana kita memahami lawan bicara kita. Jadi ketika once you talk with someone, you see their eyes, you learn what the other person yang kita lawan bicara. Jadi kita pelajari semua dari A ke Z, dari penampilan, dari gaya duduk, dari gaya bicara, dari bagaimana dia sender misalkan, oh berarti dia lagi tidak tertarik atau dia lagi seperti apa. Dari dia duduk seperti ini berarti dia mulai tertarik. Bagaimana kalau dia duduk seperti ini, bagaimana naruh tangan di meja, itu semua ada hal-hal yang harus dilihat. Bagaimana sorotan matanya, bagaimana mimik mukanya, bagaimana mimik bibirnya. Nah itu semua dilihat satu-satu dan itu how you relate. Dan ini orang bilang kayak itu kan kalau face to face, no. Tapi kalau sama Pak Abid juga bisa. Kenapa? Dulu saya waktu di Api Muda itu pernah diundang sama Universitas Indonesia yang sempat masuk ke koran Sindo. Itu kita ada project di SMP 8 Depok. Di saat itu saya diminta menjadi motivator, menjadi tutor gitu untuk anak-anak yang SMP kelas 9 ini, bagaimana mereka bisa self confidence. Nah itu 120 orang. Berarti apakah saya bisa mempelajari semuanya? No. Tapi dari sekian mata saya bisa lihat satu persatu. Dan akhirnya saya bisa bawa topik yang benar-benar bring ke mereka masalahnya. Dari saat itu 120 orang nangis semua. Karena saat saya bring masalah yang dimana saya nggak tahu masalah di mereka apa, tapi saya bring hasil mata mereka. Saya mancing-mancing, misalkan saya ambil contoh broken home, ada yang mirip saya nggak? Ada yang mirip nanya broken home nih? Iya, ketahuan kalau semua tentang broken home. Kayak gitu. Ada yang main HP itu kayak pernah dibully. Nah, berarti dia pernah dibully itu. Contohnya seperti itu, contoh simpel ya. Jadi hal yang kayak gitu kan salah satu kita kuncinya kita nge-track, nge-trigger hal-hal yang memang mereka. Jadi publik itu tidak sebatas kita kayak wah banyak orang sampai itu kita publik no. Tapi kita harus feel it di audience. Even audience yang besar kecil kita harus feel it gitu gitu loh. Jadi itu salah satu kunci kalau public relation itu harus bisa menguasai medan. Menguasai panggung penting, tapi medan terang harus kuasai. Jangan sampai kalian menguasai panggung doang nih, kalian cuma panggung saja tapi medan gue nggak kuasai. Akhirnya nggak nonton ini. Kita harus ngasih medan satu medan itu. Kalau audience sudah 1.000 harus kuasai 1.000. Nah makanya research dulu sebagai public relations. Researchnya apa? Audience gue siapa? Kalau latar belakangnya ini sampai. Latar belakangnya apa? Oh, kayak waktu itu apa? Latar belakang dia apa? Oh, kayak ini oh anak sekolah 9 latar belakang ini. Saya nanya ke BK-nya ada masalah apa aja. Saya relate semua. Research first before you go public. Nah, jadi ini yang salah satu yang sebenarnya public relation harus punya gitu. Makanya kalau kamu misalkan bertanya soal public relation, kamu di public relation, saatnya adalah kuncinya kuasai medan, research first, info. Gitu. Oke Kak, kalau untuk public relation kan itu berhubungan dengan image nih. Ada nggak sih pengalaman yang dari Inkanti sendiri untuk mungkin ada pemberitaan negatif nih, dan gimana sih Kak cara Kakak buat strategi buat memanage-nya? Pemberitaan negatif itu pasti ada ya. Ya. Maksudnya kalau dibilang Inkantin ada yang nggak suka sama Inkantin, ada yang merasa kayak kayak begini pasti ada. Haters gonna be hate bro, kasarnya gitu. Jadi tapi poinnya apa? Poinnya adalah ketika kita melihat haters itu ya sudah, kita harus berusaha melihat mata kuda, berusaha melihat masalahnya ini apa. Kalau itu berasal dari customer dan klien kita, oke kita resolve dulu semua. Think critical, ada namanya expository thinking. Nah di situ ada critical thinking, ada problem solving, ada macam-macam di situ. Nah itu dimanfaatkan di tubuh kita untuk critical thinking apa? Ada masalah apa seperti ini? Expository thinking apa? Problem solving seperti apa masalah? Dan terus semuanya. Nah, tapi kalau saya sudah diberikan solusi, sudah terresolve, masih juga komplain padahal udah gak ada masalahnya, berarti emang itu orang hate kita. Nah, kalau itu orang punya masalah perusahaan kita, atau dia hate dengan IKT, ya sudah mau diapa? Kita nggak bisa bikin orang semua cinta sama kita, kita nggak bisa bikin orang semua sayang sama kita. Terus so what kalau misalnya kita bukan Tuhan, kita bukan Nabi yang harus disembah, gitu loh. Kita bukan hal seperti itu. Kita manusia biasa, company IKT juga perusahaan biasa, dengan event sebesar perusahaan-perusahaan megacorn atau unicorn dekakorn aja masih di hate gitu, apalagi kita yang masih perusahaan kecil gitu. Nah jadi kita nggak bisa namanya pleasing everyone, no, but we try to please you guys. But if you don't please with us, it's fine, it's your choice. Kita langsung opsi. Nah kalau mau dipakai silakan, kalau dipakai silakan. Ini hanya opsional gitu. Dan itu pun juga ketika kita sebagai individual ada yang hate atau apa, fokus kepada visinya apa, kesampingkan. Kalau itu too much take your attention, misalkan kayak orang hate kamu nih, kamu ini begini, tahu jangan mau main sama dia. Orang too much taking attention sama dia, apakah Anda fokus kerja kalian? Nah, terlalu banyak dengki yang kayak siapa orang
ada drama again and drama again. Makanya itu yang gue selalu sebut pribadi, saya pribadi selalu avoid drama. Karena drama itu cuma yang tadi, haters gonna be hate, kita respon jadinya drama. Kayak jadi drama jadinya kontroversial, what else? So for what gitu. Ada resultnya nggak ada. Ini kita singkirkan baik-baik, maju. Orang dari saya dulu 6 tahun ke belakang itu banyak yang benci sama saya. Terus saya harus apa? Apakah saya harus bikin mereka sama saya? Apakah saya harus bikin kayak mereka? Gimana cara biar mereka happy ya sebagai teman-teman gue? Bukan punya teman biar mereka happy dulu. Just go with the flow. Go with your life. Be someone, and all of the people who follow you, believe me. Just be someone. Ketika lo ada di atas, ketika lo proven, lo udah punya bukti, itu kan haters gitu. Mau gimana lagi? Mereka mau haters gitu. Even presiden pun sampai sekarang banyak hate kok. Presiden loh, gitu asal. So what? Nah, jadi that's the point. Oke kak, nah aku juga mau tahu juga nih, kan ini Kantin sendiri itu udah punya aplikasi ya kan? Betul. Nah gimana nih kak syarat untuk kita daftar sebagai pengguna Kantin? Cukup datang ke tempat kita, lalu lihat kalau ada seandainya QR code seperti ini atau ada yang di meja. Jadi mungkin bisa diambilkan yang di meja. Untuk apa? Untuk jual konten nanti tinggal langsung nge-scan aja. Di sini ada scanannya. Di scan untuk menunya, habis itu lihat menunya, buka, langsung pesan, bisa pilih dine in, take away, mau pesan nanti, pesan sekarang, bayar pakai QRIS atau mau pakai ShopeePay, mau pakai OVO, mau pakai Dana, whatever payment bisa semua. Mau pakai mobile banking, pakailah QRIS, seluruh mobile banking bisa terima. Jadi sudah provide gampang gitu. Mudah sekali. Oke, terima kasih ya Kak Zaki. Udah mulai gitu ya. Kita udah mulai tahu nih tentang perusahaan Kantin ini. Betul. Nah, sebelumnya kayak aku mau terima kasih juga nih karena wawancara kita udah selesai. Kayak mungkin ada yang ingin Kak Zaki sampaikan juga. Oke. Ini karena audiens masih anak muda dan aku. ONC saya sih satu ya untuk anak-anak yang masih muda. Satu, punya tujuan, it's been dream, vision. Ya mau kemana hidup, tuliskan 5 tahun ke depan mau ngapain, 10 tahun ke depan mau ngapain, dan believe on it, believe on your dream. Kalau kalian nggak percaya sama mimpi kalian, saya nggak percaya. Kedua, punyalah ambisi, punya api, punya drive untuk maju. Haters jadikan itu ambisi kalian, biar kalian buktikan haters terus maju. Ambil banyak, haters adalah ambisi, selesai. Terus habis yang ketiga, kalian harus berani take risk and responsibility dulu. Berarti berani. Kalau orang luar itu, kalau cowok bilangnya you need to have a goals, goals gentle, harus berani. Nah, yang ketiga, berani keluar dari lingkungan negara. Anak muda zaman sekarang itu kebanyakan, apalagi tadi saya cerita juga, apalagi anak muda itu kebanyakan nongkrong di bar pertama, nongkrong di pertama forward, kuliah pulang forward, keluar dari zona itu doing something, exactly. So itu sedikit dari saya pribadi ya, mewakili anak muda bahwa kita masih muda, kita bisa. Jangan sampai ngeliat kita masih 20 tahun, 21 tahun. Terus kenapa kalau kita umur 20 tahun? Kenapa terus? Orang Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel di umur 15 tahun. Menaklukkan Konstantinopel. Terus kenapa? Dia bisa menaklukkan Konstantinopel, kenapa kita harus menaklukkan Indonesia? So, what's the point gitu kan? Untuk start di sini, poinnya apa di diri kalian? So, keluar, execute your idea, execute your dream, doing something, believe on your dream, having drive, having your mentality, success. That's how you success. Itu aja sih. Oke, terima kasih buat yang nanti nonton video ini. Dan juga terima kasih buat kakak dari Universitas Gunadarma yang sudah menyempatkan waktu jauh-jauh ke kantor di Cempaka Putih di Bandar Provinsi. Jadi terima kasih waktunya. Saya juga terima kasih sekali. Dari saya kurang lebih seperti itu. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Mungkin bisa dilanjut, ada hal lain. Mungkin cukup ya Kak buat wawancara kita kali ini. Dan makasih banget nih Kak udah meluangkan waktunya juga. Siap. Bye semua.